Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Brigita Barumalang dari program studi psikologi Universitas Negeri Manado semester 3. Kali ini saya akan membahas tentang tes intelijensi, yaitu tes IST atau Intelligence Structure Test. Dengan topik pembahasan yang pertama yaitu latar belakang tes IST, teori, tujuan dan fungsi alat tes IST, aspek-aspek yang diukur dalam tes IST, administrasi tes IST, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu latar belakang dari tes IST. Tes IST dikembangkan oleh Rudolf Amtheur di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Amtheur mendefinisikan intelijensi sebagai keseluruhan struktur dari kemampuan jiwa rohani manusia yang akan tampak jelas dalam hasil tes. Intelijensi hanya akan dapat dikenali atau dilihat melalui manifestasinya, misalnya pada hasil atau prestasi pada suatu tes. Pandangan Amtheur pada dasarnya didasari oleh teori faktor, baik itu teori bifaktor, teori multifaktor, model struktur intelijensi Guilford, dan teori hierarki faktor. Berdasarkan teori faktor, untuk mengukur intelijensi seseorang diperlukan suatu rangkaian baterai tes yang terdiri dari subtes-subtes. Antara subtes satu dengan lainnya ada yang saling berhubungan karena mengukur faktor yang sama, atau general factor atau group factor. Tapi ada juga yang tidak berhubungan karena masing-masingnya mengukur faktor khusus atau special factor. Sedangkan kemampuan seseorang jika itu merupakan penjumlahan dari seluruh skor subtes-subtes, maka Amtheur menyusun IST sebagai baterai tes yang terdiri dari 9 subtes. Kita masih masuk pada latar belakang. Semenjak diciptakan IST, terus dikembangkan oleh Amtheur dengan bantuan dari para koleganya. Berikut adalah perkembangan tes IST dari tahun 1953 hingga tahun 2000-an. Tes IST 1953 merupakan tes IST yang pertama. Tes IST yang pertama ini pada awalnya hanya digunakan untuk individu pada usia 14 sampai dengan 60 tahun. Proses penyusunan norma diambil dari 4.000 subjek pada tahun 1953, lalu dikembangkan lagi menjadi IST 1955. Pada IST 1955, rentang usia untuk subjek diperluas menjadi berawal dari umur 13 tahun. Subjek dalam penyusunan norma bertambah menjadi 8.642 orang. Pada tes ini, sudah ada pengelompokan jenis kelamin dan kelompok usia. Pada IST 2000 terdapat penambahan dan perkembangan pada subtes. IST 2000 terdiri dari 3 modul yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Grund Modul Kurzform. Modul dasar singkatan terdiri dari subtes SE, AN, GE, RE, ZR, RZ, FA, WU, dan MA. Modul ME terdiri dari subtes ME verbal dan ME figural.
Erweiterung modul. Modul menguji pengetahuan, terdiri dari subtes, wissentes atau tes pengetahuan. IST yang dilakukan di Indonesia adalah IST hasil adaptasi Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Adaptasi dilakukan kepada IST 70. Tes ini pertama kali digunakan oleh psikolog Angkatan Darat Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan teori. Amteur mendefinisikan intelijensi sebagai keseluruhan struktur dari kemampuan jiwa rohani manusia yang akan tampak jelas dalam hasil tes. Intelijensi hanya akan dapat dikenali, dilihat melalui manifestasinya, misalnya pada hasil atau prestasi suatu tes. IST berdasarkan pada teori intelijensi yang menyatakan bahwa intelijensi merupakan suatu gestalt yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara bermakna. Wiratna 1993, di mana jika dilihat secara menyeluruh, tes ini memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan karena mengukur faktor yang sama, atau general faktor atau group faktor. Tetapi ada juga yang tidak berhubungan karena masing-masing mengukur faktor khusus atau special faktor. Struktur kecerdasan tertentu merupakan keseluruhan dari aspek yang ada dalam diri individu, membentuk suatu pola kepribadian individu. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan dan fungsi alat tes IST. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui pola kecerdasan individu secara umum, sehingga individu dapat memahami dirinya dan dapat mengembangkan pribadinya. Seperti tentang perencanaan pendidikan, karir, dan dalam pengambilan keputusan. Tes ini dipandang sebagai gestalt atau menyeluruh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara makna atau struktur. Selanjutnya kita masuk pada aspek-aspek yang diukur dalam tes IST. Yaitu yang pertama, subtes pertama yaitu Satzerganzung atau melengkapi kalimat. Pada subtes ini yaitu mengukur kemampuan judgment subjek, yaitu kemampuan menilai kemandirian dirinya. Yang kedua ada Wortauswahl atau melengkapi kata-kata, disingkat menjadi WA, yaitu mengukur kecepatan subjek dalam menangkap dan menyerap maksud, inti, makna, isi pokok dari suatu perintah atau informasi yang disampaikan secara verbal dari orang lain. Subtes yang ketiga yaitu analogien atau persamaan kata yang disingkat menjadi AN, yaitu mengukur kemampuan proses berpikir yang mencakup analisis, judgment, dan kesimpulan. Subtes keempat yaitu Gemeinsamkeiten atau sifat yang dimiliki bersama dan disingkat menjadi GE, yaitu mengukur kemampuan analisa secara logis. Yang subtes kelima yaitu Rechenaufgeben atau berhitung, dapat disingkat menjadi RA, yaitu mengukur perhatian, konsentrasi, dan kemampuan mengingat. Subtes keenam yaitu Zahlereichen atau deret angka, dapat disingkat juga menjadi ZR, yaitu mengukur kemampuan memecahkan masalah praktis dalam berhitung. Yang ketujuh yaitu subtes
figurenausual atau memilih bentuk, dapat disingkat menjadi FA. Mengukur kemampuan dalam berhitung yang didasarkan pada pendekatan analisis atas informasi faktual dalam bentuk angka. Subtes yang ke-8 ada Voorvelauwgaben atau latihan balok, dapat disingkat menjadi WU, yaitu mengukur kemampuan imajinasi dan kreativitas subjek. Subtes yang ke-9, Merkaufgaben atau latihan simbol, yang dapat disingkat menjadi ME, yaitu mengukur kemampuan analitis, yang disertai kemampuan membayangkan secara antisipatif ada perubahan keadaan ruang, serta mengukur kreativitas dan kemampuan menyusun atau mengkonstruksi perubahan, imajinasi, dan fleksibilitas. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu administrasi tes IST. Yang pertama, prolognya. Di dalamnya berisi ucapan terima kasih, perkenalan, menjelaskan tujuan pemeriksaan psikologis, menjelaskan prosedur pemeriksaan, penjelasan tentang alat yang akan digunakan, mematikan alat komunikasi, menanyakan kesiapan tes, etika hasil. Yang kedua ada mengecek alat-alat tes yang akan digunakan. Yang ketiga adalah melaksanakan tes IST. Yang keempat, melakukan scoring tes IST. Dan yang terakhir, membuat laporan. Itulah topik pembahasan kita. Kita masuk pada kesimpulan. Jadi yang dapat kita simpulkan bahwa tes IST merupakan salah satu tes yang dapat digunakan untuk mengukur kecerdasan. Namun, untuk mengukur kecerdasan tersebut, alat tes IST dibagi ke dalam 9 subtes, yaitu SE, WA, AN, GE, RA, ZR, FA, WU, ME. Masing-masing dari subtes tersebut mengukur kemampuan yang berbeda dalam struktur kecerdasan. Tujuan disusunnya alat ini adalah untuk mengukur potensi dalam menyelesaikan masalah, beradaptasi pada perubahan dalam lingkungan, dan belajar dari pengalaman. Alat tes ini dapat digunakan di berbagai bidang, baik bidang pendidikan maupun bidang organisasi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.